เวงชนหยิบหมัดOke kok, tadi ngapain aja kok? Aku tadi pelatihan sih, Latihan apa? pelatihan ini Genki. Oh, cerita-cerita dikit dong, Genki apaan? Ya gini, saya kan juga seorang praktisi bone setting ya, jadi ya belajar tentang ini Genki gitu. Jadi Genki itu satu alat di mana kita dapat menggunakan alat tersebut untuk menterapi orang gitu. Ya hari ini saya ya artinya kayak apa ya, mencoba melihatlah seperti apa sih Genki itu begitu. Jadi saya menerima undangan dan saya datang ke sana untuk melihat sendiri, untuk juga untuk merasakan seperti apa diterapi dengan Genki tadi. Oh berarti Korobin itu anggota seminarnya. Iya betul. Saya kira Korobinnya seminarnya. Oh, bukan, gitu. bukan yang mengadakan, bukan panitia. Berarti Genki itu ada alatnya. Betul, Genki itu alat. Genki itu merek sebenarnya sih, merek dari Jepang. Oh, saya kira tuh Genki itu kayak semacam pengobatan cikung gitu loh. Oh bukan, memang Ki itu kan Chi ya. Iya, makanya. Gen itu aku lupa gen itu apa. Jadi dia sebenarnya memakai gelombang elektromagnetik. Oh, Jadi untuk mengobati ini itu mainnya meridian sebenarnya. Aku pressure lah, kalau tahu aku pressure, aku puncture. Nah, kalau aku pressure kan kita tekan. Aku puncture kita tusuk. Nah, banyak orang kan takut ditusuk. Nah, pakai alat itu. oh, Jadi gelombang elektromagnetik yang bisa nembus ke dalam. oh. Jadi kalau kita ada meridian yang tidak lancar, itu kerasa. Jadi kita dilewati gitu, kerasa sakit. Kalau kita mah kayak ngurut gitu lah ya. Jadi kayak urut tapi dengan alat. Iya, pakai alat. Gitu, pakai alat. Bukan pakai sentuhan. Bukan pakai sentuhan. Oh, Jadi lebih canggih lah zaman sekarang ya. iya. Dan kalau ada sumbatan di meridian, Itu alatnya gede. enggak kayak pegang dua tangan gini. Berarti sendiri nggak bisa dong? Bisa. Kan 2 tangan. Ya bisa satu kan. Pakai satu. Oh, bisa pegang satu juga. Pegang satu, ada yang kecil, ada yang gede. Buat muka bisa. Hah? Buat muka bisa. Kan mukanya ada meridian juga. Iya. Nah itu. Jadi diginiin gitu. Jadi kalau itu yang gede, yang kecil sih kayak agak kecil gini, tempelin gini. Oh. Ditempelin, digeser, tempelin lagi, geser, titik-titik meridian di muka. Ini bisa ini dong. Keriput hilang. Iya bisa, kan ketarik dia. Bisa kenceng ini. Loh lemak aja bisa hilang kok itu. Lemak. Iya lemak bisa hilang. Di terapi itu kan ketarik semua, kenceng dia. Itu. Jadi lumayan. Ada yang komen? Enggak, bukan. Itu ini IG cloningan. Itu siapa tuh kok? Yang mana? Bang 9 plastik. Bang 9 plastik. Oh, Ini komennya nggak bisa digedein sih. halo. Bang 9 plastik. Komennya nggak bisa digedein. Itu Aca ya? Ini coach yang dari Malang ya, bener. Lagi collab, kita lagi collab. Lagi collab, orang jauh datang ke Jakarta. Ya. Kebetulan tempat pelatihan saya sama tempat saya tidur dekat sama rumahnya Glenn. Jadi udah kita collab aja. Gitu. Jadi tonight special life. Special live. Orang Sukabumi sama orang Malang ini. Ya. Jawa Timur sama orang Sunda. Satu lagi belum nih, belum datang. Lagi makan siang. Ya, makan malam. Moga-moga bisa datang tuh si jagoan Hapkido. Ya jadi malam ini mungkin topiknya tentang
perbincangan antara para pendekar di dunia persilatan. Tadi siapa yang komen itu? Itu. Halaman ilmu. Iya, hah? Siapa halaman ilmu? Nggak tahu, tuh kenal. Berarti dia follow Korobin juga tuh. Ya nggak tahu deh. Ngomong-ngomong, kemarin banyak yang nanyain Surabaya nih kok, gimana nih? Kenapa Surabaya? Wing Chun. Wing Chun di Surabaya. Iya. Si siapa tuh? Bang Mike. Terus siapa lagi? Bang Mike. Terus ada 2 orang lagi. Ya Okay. memang nggak ada 10 sih, nggak ada 10 orang sih. Oke. Ya gini ceritanya ya, Wing Chun Surabaya itu sejak pandemi itu udah nggak ada ya. Jadi karena apa? Pelatihnya kebetulan itu berhalangan karena pelatihnya itu dia harus kerja di luar kota gitu. Jadi dia berhalangan, nggak bisa ngajar. Si Fujang. Bukan ada pelatih di Surabaya. Oh, ini ada 10 guruan. Iya, bisa dibilang begitu. Jadi dia nggak bisa mengajar karena jadwalnya dia tuh nggak tentu gitu. Kadang-kadang suruh keluar kota, jadi dia tuh dinasnya keluar gitu. Karena nggak tentu, akhirnya kelas itu nggak ada yang ini, ya nggak ada yang ngajar, ya udah ditutup. Lalu kena pandemi itu kan? Oh, sempat kena pandemi juga. Ya, jadi kan akhirnya ya udah nggak di ini lagi. Iya, Sampai hari ini. Pakai bantal kagak enak ya. Cuman kalau memang di Surabaya nih tertarik dan mau buka kelas, ya nggak apa-apa. Mungkin coba nanti kontak sama saya, nanti kita coba ngobrol lah. Gimana, yang penting kan ada muridnya, ada potensi. Oke, kumpulkan dulu muridnya lah. Nanti mungkin bisa kita atur. Gitu. Kameranya di sana kok. Oh iya, saya lupa kameranya di sana. Kameranya di sana. Ini cuma TV Oke. biasa aja. Ya lupa saya. Jadi kalau misalnya ada yang mau, nggak apa-apa. Coba nanti kontak dengan saya. Ya, jadi kita coba atur nanti. Gitu. Kalau si Fujang sibuk apa sekarang? Terus terang kalau Sifu itu kan masih pemulihan, jadi Hah? Pemulihan? ya karena kan sempat dulu kan waktu COVID kan sempat sakit, kena COVID ya. Oh, Sakit parah dulu. si Fujang ngomong-ngomong umur berapa sekarang sih? Di bawah saya sekitar nggak salah 47. Oh, hampir seumuran dong sama saya. Ya kayak kira begitu. Oh. Tapi dia kan sudah mulanya kan sudah awal dulu. Sudah umur 17 itu dia sudah belajar. Oh. Jadi kan pengalamannya kan banyak. Gitu. Jadi ceritanya kan dia Sifu itu kan kena COVID ya waktu itu, parah itu, sampai hampir meninggal sih waktu itu, sempat. Jadi tapi puji Tuhan ya bisa pulih kembali. Nah setelah pulih kembali, waktu itu dia mulai berlatih. Ya. Tapi selang berapa waktu itu kondisinya drop lagi gitu. Ternyata yang terjadi adalah pada saat diperiksa ke dokter, ternyata paru-parunya itu kambuh lagi gitu loh. Jadi dulunya itu waktu itu belum benar-benar pulih. Lalu dipakai kan, dipakai dan kambuh. Sama dokter katanya nggak boleh berlatih dulu. Jadi sekarang masih dalam tahap Penyembuhan. Tuh ada yang nanya tuh, kok halaman ilmu? Ya. Latihan di Malang. Di mana katanya? Kayaknya sekarang Itu dia tahu dipakai sama Malang Street Oh Fight. iya. Latihannya itu tetap di venue yang sama, di Tiger King Camp. Jadi Tiger King Camp itu kita kan mempunyai banyak program bela diri. Jadi di situ ada Wing Chun, Muay Thai, kickboxing, ada Krav Maga, ada Hapkido, ada kelas apa lagi ya? Kickboxing sama boxing ya itu jadi satu, BJJ itu juga ada. Jadi berbagai kelas. Nah khusus untuk hari Minggu, setiap 2 minggu sekali itu kita ada Malang Street Combat. Jadi kita membuka suatu venue di mana kan gini dulu tuh ceritanya
dari perguruan silat itu kan sering tawuran. Itu sesuatu yang nggak bagus kan. Jadi Iya, saya itu dengan jelek. manajemen itu mencoba untuk membuka suatu event di mana mereka bisa menyalurkan gitu hasrat mereka untuk ini ya, karena mereka mungkin nggak difasilitasi, tidak punya fasilitas begitu ya, sehingga mungkin mereka akhirnya melampiaskan di luar sana gitu, mungkin tawuran apa ya. Nah itu kan nggak bagus. Jadi di sini kita coba buka suatu venue di mana mereka itu bisa bertanding di situ. Tapi tanding ini persahabatan ya. Nah, sejak itu diadakan, tahu-tahu kok boom gitu. Ada yang minta ini, minta itu, minta diadakan dengan rule ini, rule itu. Akhirnya ya ada. Rule kickboxing ada. Rule apa lagi ya? Rule yang ada ground fight-nya juga ada, seperti itu. Ground fight berarti BJJ. Lalu rule MMA lah, bukan BJJ. Rule Oh, MMA. MMA. Ya, itu ada. Ada juga yang rule pencak door kemarin tuh ada. Oh, ada. Ada, lalu diadakan lagi rule 3 versus 3. Tapi itu ada sponsornya nggak kok? Nggak ada, kita anu sendiri. Siapa yang mau jadi sponsor? Daftar. Nah, ya boleh. Kita terima sponsor ya, Ya, boleh. dia sponsor Silakan. daftar. Ayo siapa? Nanti calling kontak aja sama Ko Robin. Ya, Ini silakan, nanti rencana silakan. mau saya masukin juga di YouTube. Di YouTube ya. Jadi nanti saya post juga di YouTube. Oke, siap. Jadi ini sambil ngerekam, sambil live, sambil ngerekam gitu sekalian jadi dua. Nanti udah beres Oke. saya masukin YouTube. Oke, siap. Jadi ceritanya seperti itu sih. Kalau memang mau ikut, monggo. Kalau mau ikut tanding, silakan. Itu tiketnya murah kok untuk tanding itu. Murah banget, affordable banget, nggak mahal-mahal. Ya, untuk penonton juga ada tiketnya tentunya. Jadi silakan kalau mau mencoba di sana. Kita sih cuma sekedar tanding ya, 1 lawan 1 gitu. Ada yang special event 3 lawan 3 gitu, itu ada. Jadi Sesuai permintaan, sesuai iya, request. sesuai request gitu. Request. Ya, dan hanya 1 kali tanding ya, jadi bukan 3 kali ya. Ada salam dari Wing Chun Harimau Besi. Bang Oh. Master Jenderal Kancil 007. Ya, salam juga, Bang. Salam Buat Sifu Julius Kang. salam buat Ini juga ngomong-ngomong di Grogol itu sempat vakum kemarin itu. sempat vakum. Iya. Jadi sudah COVID itu kan saya kalau nggak salah kenal sama Sifunya dulu siapa ya namanya ya? Lupa. Itu sempat vakum. Sifunya aja sampai jualan makanan. Oh, Tapi ya sekarang sekarang ada lagi Mulai kan kalau lagi. nggak salah ya. Iya. Iya. asalnya saya mau buka tuh di Grogol tuh. Kan kosong. Ah, Ya, saya mau buka di sana. Ternyata udah keduluan Oh. balik lagi sama Wing Chun Harimau Besi ya sudahlah. Saya wow. berarti tidak berjodoh. Sempet lama dari Sempet lama itu ya. dari COVID. Iya. Ya Tadi bagus. saya mau nanya apa ya tadi? Jadi lupa. Apa ya? Oh ya, itu kan kalau Malang Street Combat itu berarti hampir sama kayak yang di Serpong, Di Serpong. Baku Hantam. Oh, baku hantam. Ya kurang lebih lah. Enggak, maksudnya tadi saya mau nanya sponsor. Ada backupnya nggak kok itu ngadain kayak begituan? Maksudnya backup apa maksudnya? Ya istilahnya kan kayak semacam teknisi medisnya gitu. Oh iya, ada apa. dong. Kita ada semua ada. Berarti ada ininya, ada koordinatornya dong. Oh iya Khusus. dong, ada. Jadi bukan asal ngadain, enggak lah. Kita juga memperkirakan semua itu. Safety-nya, jadi Ya, mereka harus safety-nya pakai maksudnya. protektor, harus pakai gum shield. Itu semua kita ada ya, jadi nggak sembarangan. Tim medis juga ada, kalau ada apa-apa itu ada tim medisnya. Jadi ya cukup aman gitu. TNI juga ada dong. TNI ada. Lengkap tuh, lengkap. Gile, lengkap. Monggo kalau mau ini silakan. Mungkin ada yang pengen. Aku selama ini jarang tanding. Mau coba boleh. Ya. Tadi saya baru dikirim file sama ini ada anggota
yang ikut tanding, bikin ini ikutan tanding apa gitu. Oh ya, bagi yang nonton di HP saya ya, sorry saya nggak bisa balas ya, soalnya ini saya buat untuk rekam. Kalau mungkin mau komen ke ini aja, ke Wing Chun Harmony Indonesia aja. Ya di sini saya bisa lihat di screen. Kalau di kamera saya nggak bisa ini, saya nggak bisa jawab jauh soalnya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi cuma sekedar untuk ini aja, untuk apa? Saya cuma tampilkan live-nya aja. Ya, monggo di Wing Chun Harmony Indonesia. Tapi ngomong-ngomong, gimana perkembangan di Wing Chun di Jakarta pada umumnya? Apakah misalnya ada peningkatan atau tetap seperti itu aja atau gimana? Pada umumnya kita lihat dari berbagai macam perguruan lainnya. Sebenarnya sih kalau dari perguruan lain sih saya juga kurang tahu sih kok. Oh, kurang tahu juga. Kurang tahu sih. Cuman kalau ngelihat yang di Grogol, terus banyak juga kalau dilihat di VT TikTok ya, ada beberapa perguruan yang buka cabang di tempat-tempat lain gitu. Berarti ya oke lah. Dia berkembang ya. Cuman ya gitu. Kalau dari Wing Chun Harmony sendiri, buat cetak pelatih tuh nggak gampang. Cetak pelatih. Ya. Cetak pelatih tuh nggak gampang. Betul. Kemarin aja di kelas itu sempat keteteran karena sekarang itu kan nggak ada asisten kan. Kalau dulu kan masih ada Rafael kan. Ya. Terus masih ada seorang lagi lah, Vale. Jadi ada dua. Sekarang kan cuma Vale doang. Cuman kalau Vale lagi sibuk, ya udah sendiri dong. Nah kemarin tuh sempat keteteran 3 grup, ditambah ada remaja juga sekarang kan, masih 9 tahun kalau nggak salah. Latihan 1 grup, terus grup yang udah lama latihan 1 grup, terus sama grup yang paling baru tapi orang dewasa. Jadi kan itu 3-3 dipisah kan. Nah otomatis karena ada grup yang baru, otomatis saya pasti lebih banyak di grup yang baru dong. Ya pasti. Standby-nya. Nah jadi yang 2 ini terbengkalai akhirnya, walaupun tetap masih suka dilihat latihannya seperti apa. Ya memang itu kendala klasik ya kalau bagi pelatih Wing Chun itu, mungkin juga di perguruan tradisional lainnya. Itu satu kendala klasik, cari murid yang berbakat gitu ya untuk bantu melatih gitu. Karena nggak semua murid itu bisa jadi pelatih juga. Betul, nggak semua murid jadi pelatih, nggak bisa jadi pelatih. Ya, jadi mungkin mereka bisa belajar, tapi mereka ngajar itu nggak bisa. Kadang juga kalau misalkan dibilang muridnya udah lihai nih maksudnya, tapi ya tetap juga dia juga nggak bisa ngelatih walaupun lihai. Betul. Jadi belum tentu bisa mengajarkan apa yang dia paham gitu. Iya. Nah itu juga tadi kan sempat di-mention tuh yang di Surabaya. Ya. Yang waktunya kadang suka nggak bisa kadang waktunya kadang dia harus kerja keluar kota. Ya. Nah itu juga terpengaruh tuh. Betul. Jadi kalau jadi pelatih itu harus benar-benar semuanya harus diambil. Betul. Keilmuannya iya, waktunya iya, konsistensinya iya, betul. Disiplinnya iya. Betul. Hilang satu, iya. Nanti lama-lama hilang juga kelasnya. Betul. Jadi yang penting jadi pelatih itu ya harus kita konsisten satu. Yang kedua ya mau tampil ini, kalaupun nggak ada murid ya harus muncul juga gitu. Jadi bukan hanya dilihat, oh muridnya 1 nih, aku ngelatihnya aras-arasan ya, kalau orang Jawa bilangnya aras-arasan, males-malesan gitu ya. Jadi kalau seperti itu ya kelasnya ya nggak bisa bertahan gitu. Ya saya sempat ngomong saya guyon aja ya sama teman-teman gitu, kalau pas kelasnya kosong saya ini latihannya sama Demit saya bilang. Iya latihan sama Demit, ya kenapa nggak ada orang kan? Ya udah latihan sama Demit gitu. Latihan dibayangkan depan ini orang gitu aja. Jadi kita berlatih. Nah kalau kita konsisten ya akan menjadi ya sampai hari ini terus ada bertahan. Meskipun banyak yang
kendala itu ya gini kan zaman sekarang kita tidak bisa memungkiri pelatih itu juga butuh hidup ya. Betul. Ya itu nggak bisa Butuh makan. dipungkiri. Ya kita juga nggak bisa terlalu idealis. Kalau zaman dulu kan beda, perguruan Wing Chun zaman dulu atau Kung Fu lah pada dulu itu kan beda sekali gitu. Kalau sekarang kan guru Kung Fu pun juga harus cari sampingan kadang-kadang ya untuk ini nggak bisa Bukan sampingan kok. bukan sampingan ya malah Yang kerjaan utama ya. ngajar itu sampingan. Betul. Nggak bisa. Betul, Kita ngajar betul. doang nggak bisa hidup. Betul, maksudnya begitu. Jadi cari pekerjaan utama lain, Kung Fu ini sebagai hobi gitu. Nah kalau sebagai hobi ya otomatis ya kita nggak bisa ngandelin ya dari sana. Beda soalnya di Indonesia itu Kung Fu tuh dianggap sebelah mata, bener nggak Glenn? Betul. Ya, Bukan kungfu lah, rata-rata semua bela diri Semua bela diri, dianggapnya benar. sebelah mata. Makanya pelatih-pelatih di Konoha itu nggak bisa makan dari hasil dia jual skill. ya bener, bener, bener. Belum bisa hidup di sana. Itu yang menjadi kendala kalau di Konoha ya, kita ngomong Konoha ya. Bang Joy. Alex, sepupunya Ko Ivan kenal tuh, Ko Robin. Bang Jo. Bang Jo. Aku Alex. Oh Alex, ya Alex, apa kabar? Hai. Salam Wing Chun. Ya, salam Ko. Ya saya juga dulu saya bisa dulu itu saya itu sebenarnya dapat privilege dari almarhum Sifu. Jadi bisa punya waktu ikut dia seminggu itu bisa hampir 3 kali. Seminggu 3 kali. Iya, Wow. itu privilege kalau menurut saya gitu kan. Iya. Dan privilege itu nggak didapetin sama teman-teman seperguruan yang lain. Oh, kenapa bisa begitu? Ya awalnya sih saya cuma diajak doang, Cuman diajak doang. Jadi mungkin pertama almarhum pengen ada temennya lah gitu. Dia kan ngelatih. Ya. Dia kan mungkin mikirnya gini, kalau gua ngelatih terus dia kan kerja juga. Mungkin karena faktor kerja juga dia pulang kerja terus langsung latihan tuh kan kadang capek. Ya. Nah biasa ya mungkin dia minta saya untuk jadi bantuin dia untuk temenin orang yang dia ajarin gitu. Oh. Maksudnya mungkin seperti itu. Oke. Makanya kalau nggak salah sudah 3 bulan pertama kali saya diajak itu ke Bulungan dulu. Ke Bulungan dulu. Jadi kan latihan kita tuh sebenarnya hari Selasa kok. Selasa. Ke Bulungan itu hari Senin. Nah dia tuh ada jatah untuk ngelatih juga sama latihan sama Sigung kan. Hari Senin. Akhirnya karena dia mungkin ngerasa bahwa gue kalau pergi sendiri pulang mungkin capek naik motor. Dia kan badannya gemuk kok. Oke. Jadi mungkin karena badannya itu dia mungkin capek kalau untuk hal-hal kayak begitu. Makanya pas kebetulan mungkin dia bilang istilahnya saya itu dulu itu sistemnya kalau kerja itu jam 5 tank pulang. Jam 5 tank pulang. Tenggo jadinya kan, jam 5 tank pulang. Dan itu rutinitas tuh setiap hari tuh, jam 5 pulang. Karena budaya di kantor itu lembur itu nggak dibayar. Jadi udah kita ngapain juga harus lama-lama di sana gitu kan. Jadi mereka pada jam 5 pulang. Nah karena faktor itu juga saya punya privilege, jadi saya nggak terikat sama waktu di kantor dan tidak ada lemburan. Ya. Jadi pas udah jam 5 pulang, ya saya langsung pergi latihan kan. Jam 5 pulang saya pergi latihan. Dan biasanya saya latihan itu datang lebih awal. Latihan lebih awal. Jam 6. Latihan kan jam 7. Saya datang jam 6. Wow, 1 jam sebelumnya ya? Karena jam 5 tenggo kan. Ya. Udah pulang, mes saya itu kan 1 lantai di bawah kantor. Oke. Jadi tinggal turun 5 menit nyampe. Ya. Langsung mandi, salin, berangkat gitu kan. 15 menit lah jalan kaki ke tempat almarhum. Jalan kaki biasanya saya kalau nggak ngikut temen pulang pop gitu. Oh ya dekat juga ya artinya. Dekat juga. Oke, bisa lebih awal ya. Iya, datang lebih awal. Biasa dulu itu latihan awal itu ya itu main boneka kayu aja. Karena kan belum ada siapa-siapa. Ya. Nah mungkin karena lihat itu
almarhum nanya, lu kok bisa datang lebih awal gitu kan? Iya. Dia bilang iya jam 5 pulang Tenggo. Terus barulah diajakin, hari Senin lu mau nggak ikut gua ke Bulungan ketemu sama Sigung James. Waktu itu saya belum pernah ketemu sama Sigung James. Karena lumayan kan, Iya. Pulau Gadung ke Bulungan itu kalau sore itu 1 jam kok naik motor. 1 jam naik motor. Wow. Naik motor capek, macet. Oh. Macet, capek. Nah, itu juga faktor itu juga tuh almarhum. Kan kalau saya ikut kan saya yang bawa. Oke. Pinter dia. Iya kan? Glenn lu yang bawa motor. Kebetulan saya kan bisa naik motor gitu kan. Ya udah. Nah, udah tuh dari situ Bulungan. Berarti udah 2 tuh ya. Ya. Nah, kalau nggak salah di Bulungan itu bulan Februari, saya baru ingat Februari saya ke Bulungan. Terus Maret almarhum Sifu dapat rezeki. Ya. Diminta ngajar di tempat gym Elite Club Epicentrum dulu di daerah Kuningan. Mulai Maret. Nah, pas Maret itu saya juga diajakin lagi. Ya, Glenn lu temenin gua katanya. Ke sana ke Senayan Senayan. Setiabudi, daerah Setiabudi. Akhirnya ya udah, saya bilang ya udah, oke nggak apa-apa. Ditawarin sama dia, Glenn nanti lu kalau ikut gua nanti abis beres latihan kita bisa spa, bisa sauna karena gua dapat privilege dari gymnya. Wow. Setiap pelatih dapatnya itu. Terus pelatih pun boleh ngajak 1 orang katanya. Dikasih sama itunya. Ya udah, saya bilang ya udah oke kesana. Jadi seminggu 3 kali latihannya. Itu privilege saya juga kok. Nah, waktu itu kok apa ya? Kok mau gitu? Nggak ada kerjaan kok. Karena nggak ada kerjaan ya. Iya. Dulu itu kan saya tuh seorang maniak game. Jadi sebelum kenal Wing Chun itu, setiap pulang Tenggo, abis beres mandi dan makan sore, jam 6-an itu, saya tuh di depan TV. Main game pastinya. Main game sampai jam 10 malam. Wow. Jam 10 tidur. Besok kan rutinitas begitu lagi. Main game lagi sampai jam 10. Jadi sebelum Wing Chun itu banyak game-game PlayStation 2. Waktu itu zaman PlayStation 2 ya. PS3 belum ada. PS3 baru muncul. PS3 baru muncul. Nah, terus banyak game-game PlayStation 2 itu yang udah saya tamat-tamatin karena rutinitas game kayak begitu. Dulu kalau ada internet, mungkin saya sudah jadi gamer. Saya manfaatin tuh, sama kayak sekarang kan. Ngelatih, live streaming, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya kan. Zaman saya belum ada. Waktu itu, lagi tahun berapa ya saya main game itu? Kalau nggak salah tahun 2005. Saya masuk kerja 2003. 2 tahun kemudian saya punya PlayStation 2005. Nah, 2005 sampai dengan 2010. Berarti 5 tahun tuh saya main game kan. Tapi tidak ada dukungan internet waktu itu, nggak kayak sekarang. TikTok belum ada kok, cuma ada YouTube doang. YouTube pun kan saya juga mikir kan, saya nggak punya peralatan untuk nge-cash ke YouTube kan, dan kita waktu itu saya belum pernah kepikiran ke sana gitu kan. Kalau sekarang kan gamer aja udah bisa ngasilin duit ya. Oke, anak zaman sekarang itu hoki banget ya. Makanya sekali, pas gitu. Diajakin begitu, kan sudah saya latihan Wing Chun, PlayStation tuh makin lama makin nggak dimainin tuh kok. Karena waktunya kan lebih banyak latihan. Pulang latihan kan capek, ngantuk kan. Jadi TV, PlayStation tuh udah nganggur kan. Nah, pas diajak kayak begitu, ya udah saya bilang daripada saya main game, ya kan mending latihan saya bilang. Ada perbedaan persepsi di situ ya. Mendingan latihan daripada main game. Iya, mendingan latihan daripada main game. Karena kebetulan waktu itu kan badan saya gendut kok. Karena kebanyakan duduk kan. Di kantor duduk, main game duduk. Ya kan, makan sehari 3 kali. Naik. Jadi ada suatu motivasi di balik itu ya, sehingga mendorong untuk mendingan saya latihan aja ya. Iya, mendingan latihan aja. Soalnya biasanya kalau orang gamer kan ya harus, saya suka ya game ya. Tapi memang karena fashion saya mungkin dari dulu suka kungfu kok. Oh gitu ya, dari dulu suka kungfu. Dari dulu suka kungfu. Wow.
Maksudnya dari dulu tuh, dulu kapan gitu? SMP. Dari SMP? SMP. Apa pernah ada pengalaman tentang kungfu gitu? SMP? Ya belajar kungfu atau apa gitu? Nggak ada. Nggak pernah? Nggak pernah. Cuman nonton itu aja, Wong Fei Hung. Oh, Wong Fei Hung ya? Iya, kecintaan saya tuh pertama kali tuh Wong Fei Hung. Makanya nama saya kan nama panggungnya pasti ada Wongnya. Jadi itu ya film Once Upon a Time in China itu ya? Iya, kalau dulu kan namanya Kung Fu Master. Kung Fu Master, Iya. ya. Belakangan aja baru bawa nama asli kan. Dulu kan di bioskop-bioskop pakai nama samaran. Iya, betul. Kita nggak kenal Once Upon a Time in China. Iya. Kita taunya Kung Fu Master, 1, 2, 3, Iya. 4 gitu kan. Yang ada Billy the Kid-nya. Iya, zaman itu sangat berkesan sekali loh. Itu film memang luar biasa tuh. Iya, tapi bagus dari banget. itu SMP demen kayak begitu. Dan zaman SMP kan nggak kayak zaman sekarang ya. Iya, betul. Master YouTube. Dulu kan masih buku kok. Iya, buku dulu. Jadi saya ke Gramet nyariin buku-buku kungfu, Ah, belajar sendiri dari buku-buku. Iya. Ya udah gitu aja. Itu pun sama karena SMP rumah ke SMP itu 10 menit lah naik 10 menit angkot. naik angkot. Naik angkot 10 menit. Hmm. Terus biasa memang jam 6 lewat 10 itu saya udah pergi ke sekolah. Masuk jam 7 kan. Pergi ke sekolah. Jadi di sekolah itu pas datang itu masih sepi. Belum ada siapa-siapa. Itu jam masuk sekolah itu pas berangkat 6.10, nyampe sekolah itu ya sekitar 6.20, 6.25 lah. 26, 25. Masih sepi kan? Nah, kebetulan SMP itu di belakangnya tuh ada gereja. Ada gereja. Ada gereja. Terus di gereja itu di sampingnya itu ada taman. Oh. Taman, terus ada jalan setapak gitu yang lumayan lebar gitu. Iya. Nah, saya latihan kungfu di situ. Wow. Tiap pagi tuh. Tiap pagi ya. Tiap pagi. Wow. Ya tapi cuma iseng-iseng doang gitu. Dan literaturnya berdasarkan buku tadi itu. Buku doang. Jadi dibilang jago mah enggak, cuman ya begitulah. Namanya juga anak-anak remaja yang penuh dengan halusinasi kan. Iya, benar. Nah itu terus pas SMA kebetulan ada yang ngajakin. Kebetulan ada yang ngajakin. SMA kelas 1 itu ada yang ngajakin. Kalau nggak salah teman-teman deket bilang, Glenn, di wihara sana ada kungfu Glenn. Oh ya? Iya, yuk kita latihan. Oke. Calling-callingan tuh. Ketemulah 5 orang saya sama 4 temen. Semuanya satu kampung. Oke. Jadi kita tiap hari Minggu itu berangkat bareng kok. Oh. 5-5-nya. Pos ke sana, pulang bareng. Karena kan satu area kan. Iya. Dari rumah ke Sukabumi itu kan setengah jam naik angkot. Dulu mah nggak macet kayak sekarang. Oke. Naik angkot setengah jam, pulang setengah jam. Dan memang waktu itu masih gratis. Oke. Jadi latihan nggak dipungut biaya. Papa saya juga ngedukung gitu kan. Saya latihan kungfu daripada lu di rumah terus katanya gitu kan. Iya. Olahraga lah gitu minimal gitu. Ya udah, disitulah mulai latihan saya kungfu. Ya yang sekarang itu waktu itu Lause-nya nggak ngomong aliran apa, cuman bilangnya aliran utara aja. Oh, cuma ngomong aliran utara aja gitu. Dan mereka yang nyebutnya bukan kungfu tapi wusu. Wusu tradisional, aliran utara. Dulu pernah saya nemuin di VT ada paman guru saya itu ternyata dulu ya. Oh, Namanya perguruan apa gitu. Saya baru ingat, ini wusu yang dulu lagi SMA saya latih. Gitu. 2,5 tahun saya latihan. Jadi utara ya ini ya, aliran utara. Jadi banyak tendangan, banyak lompat gitu. Lompat nggak ada, karena wusunya wusu tradisional, jadi nggak ada loncat-loncatan. Nggak ada loncat-loncatan. Ya kalau tendangan muter mah wajar lah ya. Iya. Butterfly kick itu adalah itu kan karena memang latihan. Tapi nggak ada, istilahnya latihan wusunya bukan untuk prestasi. Iya, bukan untuk pertunjukan juga lah. Iya, gitu, bukan. untuk bela diri. Iya. Itu, nah cuman yang ngajakin teman saya, Iya. yang sisa terakhir sampai 2,5 tahun, Iya. tinggal saya doang. Mereka itu rata-rata 5-7 bulan kemudian tuh hilang satu-satu. Oh, ya biasanya mundur teratur itu. Ya mundur teratur, dari 5 tinggal sisa 1. Terus dari sisa 1, waktu itu saya bawa teman 2 Ya. dari sekolahan juga. Bawa teman 2, jadi bertiga nih
gitu. Tapi ya yang dua ini ya istilahnya cuma penggembira lah. Tapi mereka juga demen kungfu gitu. Tapi yang ya kalau saya sih serius karena memang demen kan. Demen ya. Waktu itu apa yang membuat Glenn tidak melanjutkan lagi gitu di sana? Ujian kok. Ujian, oke. Ujian kelas 3. Oh, ujian Kan kelas itu 3. saya dari kelas 1, 2 sampai 2. kelas 3. Oke, 3 tahun ya. 3 tahun. Setelah itu ujian nasional. Iya, udah itu Berhenti. saya kuliah. Oh, Keluar kuliah kota. ya, keluar kota ya. Iya, oh. terus ngekos. Oh iya, sudah nggak bisa ya. Udah susah. Iya. Karena Sabtu pulang, Minggu sore biasanya udah jalan lagi ke Bogor. Waktu itu kuliahnya di Bogor. Iya. Oh, kuliah di Bogor. Jadi nggak bisa latihan lagi. Jadi sampai hari ini nggak ada kabar itu masih ada nggak? Nggak ada, udah nggak sudah ada. nggak ada ya. Lausenya juga udah meninggal. Oke. Tapi kalau sesiung saya masih ngelajar di Tangerang, tapi saya nggak tahu. Oh, tapi di Tangerang. Iya. Tapi nggak tahu sebelah mana tuh. Nggak pernah coba kontak gitu gak? Nggak pernah. Tapi kalau sesama praktisi mungkin ada yang kenal dia. Masih ingat gerakannya seperti apa gitu? Dulu pernah sebelum ikut ke Wing Chun Harmony, saya pernah ngulang-ngulang sedikit. Kalau nggak salah namanya dulu gerakan dasar yang saya tahu itu namanya Silucian. Pernah dengar nggak kok? Silucian? Iya. Nggak pernah. Nah itu namanya sesiung saya bilangnya itu Silucian. Jadi ada 10 rangkaian gerakan. Oh. 10 apa 9 ya? Silucian. Se kan 10. Iya 10 berarti 10 gerakan dasar. Jadi gerakan cuma bolak-balik gini doang. Oh. Tapi ada 10 bentuk. 10 bentuk. Dulu sempat inget lagi sebelum latihan Wing Chun. Kalau sekarang udah lupa. Sekarang lupa. Udah lupa. Tapi kemarin itu saya tahu di feed di TikTok itu, Iya, di feed iya. itu pas ada si gurunya ngelatihin bentuk, ngasih lihat bentuk si Luciannya itu, saya kenalin gitu. Oh, tahu-tahu inget ting gitu ya, inget ya. Oh ini musuh yang saya dulu ikut waktu SMA. Oh. Tapi ya sekarang kalau ikut Wing Chun, walaupun gurunya Yipman, saya nggak pakai nama Ip belakangnya, pakai Wong. Mungkin perlu dihipnotis supaya muncul kembali gitu. Nah, ada yang komen kah? Enggak, si Kopiter lewat mau gabung. Gabung lewat TikTok. Datang sini aja. Mana? Datang sini peragaan. Oh, di sana ya? Ini mau Di buka. sana, di sana. Iya, aslinya di sini. Nanti keluarga, Keluarga suruh pulang sendiri. pulang dulu lah. Nanti komputer nanti pulang nge-grab aja atau gimana gitu. Malam. Ayo ke sini. Ini di mana nih? Mau ketemu sama pendekar Korumi nih, temen belum kesampaian lagi. Sini kok ada roti nih kok, ada roti. Iya tuh. Ayo ke sini makan. Robin apa kabar? Baik, saya baik, saya luar biasa. Terima kasih. Kopiter sendiri gimana kabarnya? Gimana kabarnya Kopiter? Aku pikir Korobin lagi ke Jogja. Ke Jogja? Saya ke Jogja. Maksudnya gimana? Aduh, suaranya berisik sekali sorry Korobin. Iya, gak ada earphone. Earphone. Udah kesini aja. Datang aja ke sini biar enak. Malam ini bahas apa Korobin? Kenapa kok? Ini barusan mulai makan atau bagaimana? Kenapa Korobin? Baru mulai makan. Iya baru mulai makan Korobin.
Nah, setelah makan ke sini deh. Ya ini Setelah makan ke sini. ya, tapi istri sama anak nggak mau nungguin kalau Suruh pulang dulu aja sendiri. Nanti Kopiter naik Grab aja. misalkan Nanti Kopiter saya anterin. Mau dianterin tuh sama Glenn. Nanti dianterin kok. kenapa kalian? Nanti Nanti dianterin. pulangnya dianterin sampai depan rumah. Depan rumahnya Glenn maksudnya. Kalau kesini kan enak sharing-sharing Hapkido, ya kan? Sharing-sharing Hapkido. Sharing Hapkido. Waduh, kalau share Hapkido mesti Ko Robin yang lebih expert. Aduh, expert apa? Sana black belt. Saya mah nggak ada apa-apanya. Saya nggak ada apa-apanya. Atau sampai tanggal berapa? Saya nggak ada apa-apanya, bukan black belt. Ko Robin di Jakarta sampai tanggal berapa? Saya besok udah pulang. Besok udah pulang. Besok sore pulang. Besok sore pulang. Dia signalnya nggak bagus. Tuntutan. Signalnya pecah-pecah, Kopiter. Ya ada si Harry. Halo Her. Harry Bong. Baru baca. Masih makan sama keluarga. Iya. Akan merangkak buaya. Siapa tuh? Hah? Harry Bong. Mantap kok Glenn, Ko Robin. Harry Bong itu kakak perguruan saya dulu. Oh begitu. Jadi dia udah latihan sama almarhum beberapa bulan, baru saya join. Oh. Wow. Terus sekarang sih dia ikut perguruan itu Lo Banteng. Oh ikut Ngocokun. lo banteng Ngocokun. Oke. Udah master dia, udah master. Udah master. Iya bener, maksudnya udah jago lah istilahnya. Di antara murid-murid Lo Banteng yang lain, ya oke lah dia gitu. Sering ikut gurunya juga sekarang. Coba misalnya ya, waktu itu Glenn gak ikut latihan, apa bisa menjadi Glenn yang sekarang ini? Nggak ikut latihan apa? Ya waktu itu kan diajak latihan sama almarhum guru untuk ngajar maksudnya. Oh nggak tahu deh kalau kayak gitu. Kan itu option pilihan nih kan waktu itu. Ya pilihan. Pilihan itu kan pasti selalu ada dua jalur kan. Dan itu kan nggak dikasih kompensasi apapun kan? Nggak ada. Gak ada, cuma diajak kamu mau nggak gitu. Iya, nggak ada. Saya kan cuma mikirnya, wah, gue bisa dapat ilmu lebih banyak gitu kan mikirnya. Jadi Kan? punya pandangan seperti itu ya. Aku ingin dapat ilmu lebih banyak. Iya, Jadi akhirnya mau ya. iya, akhirnya mau. Tapi kadang kalau zaman sekarang loh ya, saya melihat banyak anak itu rasanya nggak punya pemikiran seperti itu ya. Malah kalau kita ajak latihan tuh kayak malas gitu ya. Mungkin karena mereka belum ketemu passionnya kok. Belum ketemu passionnya. Iya. Di kelas saya juga sama, begitu rata-rata. Jadi kalau ketemu anak yang punya passion, itu pasti jauh lebih ini ya, lebih bisa berkembang nantinya. Iya. Jadi passion itu adalah salah satu faktor penentu. Atau gimana? Kalau buat saya sih karena passion itu kita bisa meluangkan segalanya gitu loh. Passion bisa meluangkan segalanya. Ya kayak misalkan
kalau buat saya pribadi gini, saya pernah mikir ya, kenapa banyak orang yang mau koleksi mainan? Koleksi mainan. Iya, dia sampai bela-belakan untuk menyisihkan dananya untuk beli mainan. Dan mainan itu setahu saya itu cuma ditaruh dan dipajang. Jadi dengan melihat itu kayak dia nemuin sesuatu kepuasan tersendiri gitu loh. Ya kalau misalnya kita nggak punya passion, ya kita cuma nyoba doang gitu. Ah, gue pengen beli mainan ini deh. Udah beres, taruh dan tidak ada keinginan untuk beli lagi kan. Cuman ikut-ikutan ini doang. Ya sama kayak cosplay lah. Ko Robin. Mereka walaupun di antara banyak cosplayer yang saya lihat, mungkin mereka banyak yang ikut-ikutan deh. Kata temen, lu coba cosplay deh, cosplay ini pasti bagus. Ya udah ngikut. Tapi di balik dia ngikut, kan ada setitik kecil gitu. Gua suka sama ini, dan biasanya yang ditampilkan pertama kali adalah sosok yang dia sukai, entah itu dari game, entah itu dari anime, entah itu dari film, untuk dimasukkan ke dalam kostum yang dia pakai. Nah dari situ nanti dia mulai nyoba. Kalau passionnya memang berkembang dari yang setitik itu, dia akan nyoba lagi bikin. Dan itu juga kan butuh dana kok. Ya betul. Sama kayak saya kan, istilahnya memang saya ngikut Sifu kan. Tapi ada waktu yang dikorbankan kan. Waktu saya main PS, waktu saya santai-santai, tapi saya pakai untuk itu gitu. Dan itu pulangnya tuh malam. Malam kita pikir waktunya tidur. Mungkin sebelum kita lanjut, ya mungkin sorry ya dari komputer mungkin agak berisik ya. Kecilin atau dimatikan atau gimana gitu. Kecilin. Kok dikecilin ya kok ya? Sorry ya komputer. Sorry kecilin dikit. Supaya mungkin nggak ganggu untuk kita ngobrol ini, supaya apa? Suaranya nggak masuk ke ini juga. Nah, jadi ada sesuatu yang dikorbankan tadi ya. Jadi artinya memang kelihatannya saya jadi konsultasi nih mesti Ko Robin. Jangan saya dihipnotis ya, nanti dihipnotis nih. Gua ngeliat VT-nya Ko Robin itu dia nindurin orang gitu. Gawat kalau hostnya di notis nanti. Waduh, ini gak ada yang mandu acara ya. nanti. Repot ini. Bangun-bangun saya ada di Cat TV lagi nanti. Lanjut kok. Jadi itu adalah salah satu faktor penting ya. Jadi harus punya passion, jadi rela berkorban gitu ya, untuk mendapatkan passionnya gitu ya. Untuk apa? Karena passion kita rela berkorban. Iya, maksudnya untuk karena passion dia rela berkorban gitu. Iya. Jadi kalau waktu itu Glenn nggak punya passion, kira-kira rela berkorban nggak? Kalau nggak punya passion Saat itu ya? Ya saya mikir, ya pasti kan ada pilihan lain. Ya kalau saat itu mungkin passionnya misalnya, aku lebih passion ke game misalnya gitu. Iya. Saya lebih passion ke game. Berarti otomatis ya saya cuma ngeluangin latihan cuma hari Selasa doang. Itu ya waktu Diajakin almarhum, saya pasti nggak mau. Ngapain? Capek. Ya. Senin macet-macetan ke Bulungan. Ngapain? Iya benar. Ya kan? Benar. Terus hari Rabu juga, ya istilahnya walaupun dengan iming-iming, lu bisa sauna, lu bisa mandi, bisa sauna, bisa steam, bisa nikmatin fasilitas gym, berenang pun bisa. Ya kalau misalkan cuma mikirin iming-iming begitu, ya paling cuma dua kali kan, istilahnya cuma ngetes gitu kan, kayak apa sih? Udah selesai ya udah, gitu, udah cukup nyobain gitu kan. Jadi waktu itu nggak terbesit bahwa enak ini saya bisa setelah ini bisa renang, bisa sauna gitu, nggak juga ya. Yang dikejar memang adalah dari ingin mencari ilmunya tadi. Iya. Yang itu mah urusan kedua. Urusan kedua ya. Dan dengan mengajar itu apakah mendapat banyak gitu? Nggak ngajar kok, ikut latihan. Oh, waktu itu ikut latihan? Ikut latihan. Bukannya katanya suruh jadi asisten gitu? Asistennya ya itu jadi temen latihan orang baru.
Oh, jadi partnernya. Ya lebih tepatnya begitulah. Gitu ya, partner latihan. Iya. Baru 3 bulan gue mau ngajar apa? Ah, Ya emang kayak orang seminar sekali bisa langsung buka kelas kan nggak mungkin dong. makanya tadi aku mikir, loh ini maksudnya gimana suruh ngajar gitu, suruh jadi asisten itu maksudnya gimana kan? Nggak, Tadi, asisten tuh jadi partner yang partnernya latihan. ya. Ya. Itu private gitu. Kalau yang di Bulungan mah enggak. Kalau Bulungan kan saya ngajar, saya latihan juga kan sama teman-teman yang di Bulungan waktu itu. Kalau yang di Epicentrum itu juga kelas reguler kok. Oh, reguler juga. Jadi pindah-pindah dong. Iya, pindah-pindah. Piala bergilir artinya. Biar begitu. Oh iya, bukan 4 kok, bukan 3 kok, 4. Apanya 4? Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Wow. Kamis itu saya nemenin jadi partner murid private-nya almarhum. Wow. Jadi almarhum itu punya kelas private dulu. Ya. Yang Selasa reguler, yang Kamis itu private. Private itu cuma 4 orang. Nah, nyeliplah saya 1, tapi buat nemenin teman-teman yang latihan private. Tapi nggak sampai 4 orang sih, kadang cuma berdua. Wow. Jadi istilahnya dapat ini ya pelajaran gratis sebenarnya. Iya. Makanya kadang saya juga pernah ngajakin teman-teman yang di Rawamangun ya. Saya bilang kayak Rafael. Ya. Terus dulu Victor sering ikut juga kan. Ya, itu kan sebenarnya privilege mereka kan. Betul. Walaupun ya lu datang memang ada modal gitu kan buat transport apa segala macem. Tapi kan saya nggak minta lu nambahin iuran kelas lagi. Benar. Ilmunya ya lu jadi partner latihan teman-teman kan istilahnya dia akan selalu repeat kan. Iya, betul. Selalu repeat kan. Basicnya di repeat. Basic repeat gitu. Kesempatan untuk kita aplikasi. Iya, betul. Nah, tapi zaman sekarang banyak yang nggak bisa apresiasi seperti itu ya. Mereka cuma mentok waktu sih. Kan balik lagi kok, kalau nggak ada passion, waktu itu akan sulit. Iya juga. Belum mungkin kalau kita bilang banyak les-les lain atau kegiatan lain ya kalau anak-anak ya. Iya. Karena orang tua sekarang kan lebih mementingkan prestasi. Mungkin kayak anak-anak disuruh les kumon, Inggris. Iya, gitu. betul. Yang mana bisa mendorong mereka untuk lebih berprestasi dibanding belajar ini ya, bela diri ya. Padahal kan kalau sekolah-sekolah itu untuk meningkatkan ilmu. Untuk meningkatkan ilmu. Ya, ilmu sama skill. Ya. Kalau bela diri itu, kalau buat saya lebih untuk meningkatkan mental sama karakter. Mental sama karakter, setuju, sangat setuju. Karena di Kumon, di tempat-tempat kayak begitu kan kita nggak diminta untuk bagaimana kita menghargai sesama praktisi, sesama murid-murid yang lain gitu. Benar sekali, tepat. Antara murid sekolah yang A sama murid sekolah yang B, kita kan nggak pernah dituntut untuk saling hormatin kan? Benar. Cuman di perguruan kungfu aja yang kita diminta bahwa kita sama-sama sesama praktisi ya kita saling hormatin. Benar. Dari situ kan anak-anak pasti akan mikir, kalau sesama praktisi aja kita harus nghormatin, berarti sama orang lain juga harus sama dong. Ya, betul. Bukan cuman sesama praktisi doang. Betul. Iya juga. Memang. Ya, tapi ya memang jalan pilihan ke sana itu nggak semua orang kok. Nggak semua orang. Ya, betul. Ya kayak sekarang aja. Hari ini tuh sebenarnya saya ngobrol kan sama Ko Robin kan. Iya. Saya mau ke Gajah Mada kok. Mau ke Gajah Mada? Iya, ngeliat cosplay. Oh, ada gitu. event di sana. Tadi masih diajak ke sana saya. Kan sibuk, baru jam 3. Oh, tadi masnya siang. Iya, siang. Ya, kalau siang tadi nggak bisa. Tadi sore kan saya rencana mau berangkat sekitar jam 2:30 berangkat. Setengah jam lah naik motor ke Gajah Mada. Nah, itu juga antara passion sama suka itu beda. Passion sama suka beda. Iya. Itu apa? Passion atau suka? Passion itu menurut saya lebih dari suka. Iya, pasti. Kalau suka belum tentu passion. Nah, itu passion atau suka tadi? Hah? Kalau lihat cosplay tadi? Suka. Suka aja ya. Kalau passion, mungkin saya tadi udah bela-belain untuk berangkat. Apapun kondisinya, pasti saya jalan. Gitu. Tapi karena mikir, pertama, saya janjian sama teman-teman
yang sesama cosplay teman-teman cosplayer juga. Cosplay ya. Mereka semua nggak pada pergi ke Gajah Mada. Oh, mereka nggak pergi ke sana. Iya. Nah, kalau saya punya passionnya di sana, demen banget sama cosplay. Pertama, saya pasti sudah cosplayer juga dong. Ah. Selain guru Wing Chun juga cosplayer juga gitu. Iya. Tapi karena memang ya cuma demen selewat doang, saya mikir pertama waktunya terlalu mepet. Karena sore malam kan mau ketemu sama Ko Robin. Iya. Pulang dari sana takutnya capek lah ya. Capek. Iya. Iya. Terus capek. harus bersih-bersih juga. Ya, jadi mikir ya sudahlah, nggak usah pergi, ngapain juga. Mungkin next time di tempat lain gitu kan. Tempat lain ya. Kan kalau nggak punya passion ya mikirnya pasti gitu. Ada alasan yang kita buat gitu untuk tidak pergi ya. Latihan juga sama. Iya benar. Iya nggak latihan. Ujian kok. Pertanyaannya, ujian apakah malam jam segini anak-anak itu mempersiapkan untuk besok? Nah, Saya pernah sekolah. iya. Saya tahu. Betul. Belajar itu males di rumah itu. Iya, betul. Jangankan belajar, latihan sendiri di rumah aja males. Males. Sendirian, gak ada temen, gitu Iya, kan. bener. Apalagi belajar. Betul. Jadi alasan untuk besok ujian kok, saya bilang nggak masuk akal. Ayo yang dengerin tuh, ngaku tuh. Ngaku dosa. Itu komputer apa tuh? Apa? Apa komputer? Bentar ya. Lebih banyak join di bela diri apa di Tiger Camp kok? Ya nggak juga. Saya sih suka ya, tapi basis saya selalu Wing Chun. Kalau kita mau belajar bela diri, itu kita perlu ngambil satu bela diri aja untuk jadi basisnya dulu, jadi fondasinya. Ketika kita, saya Lanjut aja kok, nggak apa-apa itu. ya. Jadi Nanti yang saya juga pasti muncul tuh kayak gitu. iya, kalau kita di awal kita belajar itu banyak bela diri langsung, kita bingung. Karena apa? Setiap bela diri ini kan punya konsep masing-masing. Mengajarkannya beda. Contoh kita belajar BJJ di bawah, rolling dan lain-lain. Aturannya apa? Aturan BJJ. Kita ngomong Brazilian Jiu-Jitsu ya. Aturannya nggak boleh mukul, nggak boleh nendang kan, soalnya cuma rolling, grappling, locking gitu ya. Lalu kita belajar misalnya Muay Thai yang nendang dan lain-lain, tapi kita juga konsepnya beda, standing fight. Nah kalau kita ngambil langsung di awal, mungkin kita kan bingung, ini satunya di bawah, satu di atas. Saya gimana mau belajar dengan baik gitu kan? Menggabungkan ini semua gimana? Bingung. Mending kita fokus dulu satu, kita bagusin dulu fondasinya. Nah setelah itu stabil, baru kita tambahkan yang lain. Kalau cara saya belajar seperti itu. Jadi fondasi saya ini Wing Chun. Saya belajar Wing Chun sebelum saya ngambil bela diri yang lain itu setelah 8 tahun. Ya 8 tahun saya belajar. Itu baru saya mulai berani belajar yang lain. Saya belajar Krav Maga, saya belajar Eskrima, ya. Saya belajar Hapkido, ya belajar macam-macam lah, Muay Thai seperti itu. Bahkan mengambil sertifikasi pelatih, ya pelatih Krav Maga, pelatih Muay Thai itu saya ambil. Ya kenapa seperti itu? Karena fondasi saya sudah, saya merasa oke, saya sudah bukan cukup ya, tapi mumpuni lah untuk saya belajar yang lain. Karena itu seperti membangun rumah, fondasi itu dikuatin dulu. Bangun fondasi kan paling lama. Kalau setelah fondasi itu selesai, maka kita bisa bangun temboknya, atapnya. Kita mulai perindah dengan bentuk-bentuk, dengan hiasan dan lain-lain rumah kita itu ya. Sehingga menjadi sesuatu yang bagus. Nah kalau kita di awal kita belum bangun fondasi, kita langsung bangun rumahnya, nah maka akan roboh. Karena belum punya fondasi yang kuat. Tapi karena karena saya belajar Wing Chun dulu, akhirnya saya melihat segala sesuatu itu juga dari sudut pandang Wing Chun juga, semuanya gitu. Jadi kalau saya belajar Krav Maga, saya juga melihatnya dari sudut pandang Wing Chun. Oke,
kalau Wing Chun melihatnya Kramaga seperti apa? Apa yang sama? Apa yang beda? Hapkido gimana? Apa yang sama? Apa yang beda? Nah itu ada. Ya itu saya bisa membandingkan gitu. Di Hapkido ada pukulan lurus gini ada, ya. Namanya Chongkun Jiruji, ya namanya ada. Nah kalau Chongkun ya itu kalau bahasa Mandarin kalau Kanton ya Chongkun ya. Chun Kun, Ya, Chongkun ya. pukulan lurus. Bukan pukulan lurus, Chong. Kalau bahasa Mandarinnya Chongqian. Chong itu artinya thrust. Oh, Thrusting punch gitu. ya, Chong- menusuk. Ya, menusuk. Ya, itu namanya. Jadi itu ada gitu di Hapkido. Karena Hapkido ini juga dia kan kombinasi dari Aikido dengan Taekwondo gitu kan. Jadi bergabung menjadi Hapkido di Korea. Jadi Aikido yang dari Jepang dibawa ke Korea, bergabung dengan Taekwondo jadi Hapkido tadi itu. Jadi ada kuncian, tendangan dan lain-lain. Jadi lebih lengkap gitu dibanding misalnya kita belajar hanya Taekwondo aja. Jadi ada kuncian, bantingan dan lain-lain. Nah, karena dia juga dekat dengan mainland China, maka juga ada suatu budaya yang mirip-mirip juga gitu. Oh, altikurasi lah. Iya, Ya kan istilahnya altikurasi. altikurasi itu ya istilahnya ya. Ya, altikurasi. Kulturisasi, bukan. Alkulturisasi. Iya. Oke, panjang banget, jarang dipakai vocabnya. Oke, jadi ada suatu perpaduan budaya, perpaduan keilmuan begitu. Jadi ada perbedaan dan juga ada kesamaan. Ya. Jadi kalau kita belajar banyak bela diri nanti kita akan melihat. Tapi yang penting satu, buat suatu fondasi kita itu kuat dulu. Dari situ kita belajar yang lain. Itu akan lebih bermakna kalau bagi saya. Ini pandangan saya sendiri ya. Mungkin kalau yang lain punya pandangan sendiri monggo. Ya, tapi pandangan saya sendiri seperti itu. Punyailah fondasi yang bagus dulu. Di satu bela diri, kuatin dulu. Bagusi dulu. Nanti kalau sudah bagus semua, oke, tambahkan yang lain silakan. Gitu. Ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin untuk ini kita bisa jawab juga. Di Korobin ada berapa orang sih? Di saya ada berapa orang? Nggak tahu. Oh, Sama ada ya? kok. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Belum naik itunya apa logaritmanya. Sering-sering live kok. Nanti juga naik kok. Iya. Dulu juga saya begitu. Aku jarang live memang. Live-nya cuma di kelas aja. Ya nggak apa-apa, sama juga sih. Ya nanti kapan aku mungkin mulai banyak live juga, banyak sharing ya tentang ini, tentang Wing Chun, tentang apa yang saya pelajari gitu. Kalau mungkin yang dari Tito saya mungkin ada yang mau komen di ini ya. Jadi sorry ya, saya soalnya jauh, jadi saya nggak bisa baca komenannya. Kalau ada yang komen, monggo komen di Wing Chun Harmony Indonesia aja. Nanti bisa saya jawab. Kalau untuk Kopiter ini kan fondasinya kan di Hapkido ya. Jadi ya Hapkidonya kuat. Dikuatkan sudah dikuatin itu sudah bagus. Sekarang kan belajar ke Wing Chun. Sebelumnya kan juga ada eskrima dan lain-lain. Jadi saya yakin itu akan sangat memudahkan Kopiter ini untuk belajar gitu kan. Untuk maksudnya malah lebih cepat belajarnya. Karena ada kemiripan itu juga. Meskipun ada juga perbedaan. Tapi belajarnya jauh lebih cepat. Karena fondasi basisnya ada. Dan itu akan sangat membantu sekali. Dan tahu-tahu kita punya koneksi. Ada beberapa hal yang kita mungkin di Wing Chun misalnya ya, kita nggak paham. Ini untuk apa sih? Nah ini kita sharing ya. Pernah nggak lihat di BUG ya, di BUG form ya. Ini untuk apa? Apa Gen? Ini untuk apa? Kalau saya kan BUG-nya pemahamannya ya? belum Nah, dalam. Ini. Nah, ada ya yang seperti ini ya. Hah? Ini. Iya, itu. Ya, ini apa? Pukulan samping ke rusuk. Pukulan terusuk bisa.
Yang secara harafiah bentuknya seperti itu. Ya. Saya dulu juga bertanya, ini apa? Ini namanya ginger fish ya? Ginger fish, karena kayak ginger. Ya, ginger fish. Nah, ginger fish ini tuh apa? Nah, saya dulu juga bingung. Ini tuh apa sih gitu. Nah, saya ketemunya itu di bela diri lain. Dan saya baru paham, oh ternyata pemakaian seperti ini. Maka akhirnya saya bisa terapkan gitu. Nah, ada yang mau tahu? Ayo Ko Peter mau tahu nggak? Ko Peter nanya sih kok. Saya mau tanya bela diri. Bela diri yang paling suka untuk Ko Robin, bela diri yang apa? Yang mana kali ya, bukan yang Yang apa. mana? Yang apa? Yang mana? Oke. Mau dong, mau kok katanya. Dia mah mau aja. Mau aja semua mau ya. Iya, semua mau dia mah. Oke, saya jawab dulu ya pertanyaannya ya. Bela diri apa yang paling suka? Jadi gini. Pernah nggak dengar ucapannya Bruce Lee ya? Be formless like water. Ya. If water is poured into a teacup, it become a teacup. If poured into a teapot, become a teapot. Ya kan? Be water, my friend. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Sebenarnya air itu kan formless, nggak ada bentuk. Gitu. Dia bisa menyesuaikan bentuk. Sama, kita udah belajar bela diri. Kalau udah lama, itu nggak ada bentuk. Kalau kita masih kelihatan bentuknya, itu malah jadi, oh masih belum formless. Kalau kita mau formless, ya kita nggak ada bentuk. Jadi kalau di jalan ketemu saya nggak akan begini gitu. Oh kuda-kuda ya, arcucen yang maya, ini mah gini lalu gini. Enggak gitu loh. Saya nggak akan gini gitu. Ya saya di jalan ya saya gini. Nggak ada bentuk. Atau saya di bawah gini seperti ini. Tapi lebih banyak saya gini. Ya di atas. Nggak ada bentuk. Orang nggak, oh, ini apa? Ya kan kalau saya gini orang tahu ini boxing. Iya. Ya kan? Gini Wing Chun. Ya gini Hapkido. Ya banyak gitu. Jadi kita jangan sampai kita ini masih kelihatan formnya, tapi formless. Jadi nggak jelas apa. Bahkan kelihatan kayak orang nggak bisa berantem. Oh maaf Pak, maaf. Ini formless banget gitu. Jadi kita seperti ini merendah ya di hadapan orang merendah. Jadi bukan shock mau berantem, tapi merendah. Ya mohon maaf ya. Seperti itu, kita merendah, kayak nggak bisa berantem, kayak takut, gitu. Biarin dia menang, formless. Tapi pada saat kita mau nyerang, bisa. Orang kaget, tau-tau, selesai. Ya, tapi kita juga upayakan nggak ke sana. Gitu. Jadi itu dari point of view saya, bela diri mana ya, be formless, gitu. Oke, itu pandangan saya ya. Konsep tetap saya biasa pakai Wing Chun. Wing Chun itu konsep saya. Tapi dari konsep saya itu ya saya juga bisa gabungkan dengan bela diri yang lain. Contoh dengan Krav Maga, dengan apa gitu. Karena contoh gini ya, kalau kita belajar Wing Chun itu mungkin kita nggak ada diajari pisau ya. Wing Chun nggak ada. Nah, golok yang ada kan gitu. Yeah. Golok 2 gitu kan. Pisau, kalau orang nodong pakai pisau gimana? Nyerang pakai pisau gimana? Nah, itu kan kita juga harus mikir. Nah, di bela diri yang lain kan ada juga. Kalau kita bisa gabungkan itu semua, ya kita akan menjadi sistem kita sendiri. Sistem kita ya, kungfunya kita. Nah, itu yang saya lakukan. Sehingga menjadi formula tadi nggak ada bentuk lagi. Jadi bukan nanti saya pakai ini, oh itu Krav Maga. Ini pakai ini Wing Chun, ini pakai ini, apa. Nggak ada bentuk. Itu flow. Jika diperlukan ini, saya keluar ini. Jika diperlukan kondisi lain, saya akan keluar kondisi lain. Jadi itulah yang saya lakukan ya. Tiada bentuk. Oke. Kalau yang tadi mau dong itu, oke, ginger fish ya, ginger fish. Ginger fish ini saya temukan, saya terinspirasi. Ya, jadi bukan saya saya memasukkan ini ke Wing Chun, tapi saya terinspirasi cara pemakaiannya. Oh, kalau di Wing Chun pemakaian seperti ini. Karena ini ada formnya, cuma kadang-kadang kita kan nggak tahu ini apa gitu. Sama kayak di PUC, ini apa? Banyak orang nggak tahu sampai fu.
Oh, iya. Ya, Samba Fu ini banyak orang nggak tahu apa, dan saya temukan di tempat lain gitu. Ya, makanya kita kalau sudah belajar mendalam, kita belajar yang lain, kita juga, oh seperti itu pemakaiannya. Kita lebih paham karena kita melihat dari yang lain, dia bisa pakai. Kitanya ada di sistem, tapi kita nggak paham. Nah, pada saat kita lihat yang lain, kita baru paham. Oh kayak gini, oke kalau kayak gini pemakaiannya harusnya seperti ini. Dengan sistemnya Wing Chun seperti ini. Gitu. Jadi kita bisa belajar banyak dari bela diri yang lain. Jadi jangan selalu menganggap bela diri kita paling hebat. Ya, tapi bukan bela dirinya yang hebat, bukan Wing Chun yang hebat. Tapi praktisinya lah yang hebat. Praktisi yang sering berlatih, itulah jadi praktisi yang hebat. Praktisi yang bisa menggabungkan, sudah bisa kreatif untuk keilmuannya, itulah praktisi yang hebat. Oke, saya bahas yang ini ya, ginger fish ya. Jadi kalau ini coba Glenn mungkin mukul gini misalnya. Nah, jadi gini, kalau ada orang mukul seperti ini ada ginger fish ya seperti ini. Nah, biasanya saya akan lakukan seperti ini. Ini adalah, nah, ini ada kalau kita belajar eskrima, ya ini biasanya gini, ada. Buat nyopotin weapon juga bisa. Iya, nah ini. Tapi ini dengan ginger fish, pukul, boom, seperti itu. Nah, itu saya dapatnya di situ. Dari situ kan, oh paham saya. Seperti ini pemakaiannya. Dan itu saya terapkan. Ya kan? Bisa seperti ini, bisa atau pada saat orang mukul, ini mukul. Nah, seperti itu. Jadi dia bukan, jadi ini. Ya kira-kira seperti itulah. Kira-kira udah jelas Ko Victor? Nanti dicobain sama dia. Coba, nanti coba aja, boleh, coba. Pas latihan nanti dicobain sama dia. Jangan coba ke istri lo ya. Nanti istrinya di ginger fish. Oke, ada lagi yang mau tanya mungkin? Ini hari Minggu ya, biasanya di atas jam 9-an baru rame. Baru rame ya, dari 9. Makanya saya kadang kalau Minggu bisa sampai jam 10 biasanya. Nggak apa-apa, kita kan banyak topik. Iya, namanya topik. Banyak bisa kita bisa bahas. Nah, menjawab itu, kan banyak pertanyaan ya. Orang-orang bilang, Wing Chun, bisa nggak lawan MMA? Udah bosan saya tuh. Bosan ya, itu banyak yang tanya kayak gitu, bosan banget ya. Jadi, kalau menurut Glenn gimana? Bisa dipakai nggak? Gitu. Apanya? Wing Chun-nya? Nah, bisa dipakai. Tapi, ada tapinya. Ya, ya kalau pakai aturannya MMA ya lu juga harus pakai aturan MMA. Iya. Gak bisa pakai aturan Wing Chun doang. Benar. Betul. Jadi caranya memang, karena ini peraturannya beda, ya kita pakai dengan peraturan yang beda juga. Iya kan? Ya sama kan kayak kemarin, pernah di YouTube ada atlet pencaksilat ya. ngetes sama MMA kan? Ya. Di switching dia nyoba. Waktu aturan MMA si pencaksilat nggak bisa apa-apa. Jadi dia mau pakai teknik-teknik dia pun yang di pertandingan pencaksilat diperbolehkan, di MMA kan nggak boleh. Nggak boleh, betul. Nah, akhirnya ya nggak bisa unggul pencaksilatnya. Ya, benar. Nah, terus di switching pakai aturan pencaksilat. Pas pakai aturan pencaksilat, itu yang MMA-nya nggak bisa berkutik juga. Nah, Karena apa yang dia pakai di MMA akan menjadi kesulitan saat aturan pencaksilat dipakai. benar.
Jadi nggak semuanya bisa diterapkan, masalahnya kan aturannya beda. Iya, aturannya beda. Contoh di pencak silat kan nggak boleh mukul kepala, Iya, betul. iya kan? Sedangkan MMA kan memang pukulannya ke kepala. Iya. Nah itu, jadi otomatis kan nggak bisa. Gitu. Sama kayak gini, dulu pernah sih anaknya Sefu itu ikut pertandingan karate, Hmm. Wing Chun versus karate gitu. Hmm. Berapa minggu sebelumnya dia itu ikut pertandingan Muay Thai. Nah di Muay Thai, oke, menang sih. Nah karena sering berlatih Muay Thai untuk pertandingan itu, jadi style Muay Thai-nya itu kan kebawa Pada saat sparring sama karate. Ya kan? Sparring karate itu apa namanya? Sparringnya karate? oh nggak tahu kok. Apa sih namanya itu? Karatenya apa nih? Kyokushin. Ya, Oh, itu kan. Kebawa, Kyokushin kalau nggak salah nggak boleh mukul muka kan? nggak boleh. Iya. Kebawa mukul muka, kan kebiasaan ya mukul. Ya diskualifikasi. Dan kalau kayak gitu kan lucu sih. Lucu gitu. Lucu Jadi sih. kayak Iya, saya sih ketawa biasanya. Lucu sih. lucu diskualifikasi. Istilahnya ya sepele kan? Iya. Sebenarnya sepele kan. Di dia itu karena refleks, Ya, muscle memorinya seperti itu. Jadi yang bawaannya Iya. ya seperti itu gitu kan. padahal saat itu anak Sefu ini menang, lebih unggul lah begitu, unggul. Tapi karena kebawa, kena muka, ya didis akhirnya. Ya memang apa ya, kadang-kadang kan suatu bela diri kan pengen menjaga marwahnya gitu. Jadi ya langsung didis. Padahal harusnya kan dikasih SP dulu. Oh nggak ada kartu kuning ya? Nggak ada, Langsung? ya. Oh. Karena mereka mau jaga marwah begitu ya. Jadi mereka nggak mau kalah lah. Ini ada kesempatan untuk nggak boleh kalah ya. Oh. Didis. Itu ya ada kayak gitunya lah. Permainan kayak gitu kan ada ya. Mungkin oknum lah ya. Saya nggak ngomong ini oknum gitu. Ya. Itu karate komite. Ya komite, ya betul. Ya jadi kalau kayak gitu ya memang lucu gitu loh. Hal yang Iya. konyol. Hal yang Tapi itu konyol. terjadi. Nah, kenapa beda peraturan? Kita terbiasa gitu. Nah, juga sama kalau kita balik sekarang. MMA bisa nggak dipakai di jalan? Nah, orang yang terbiasa dengan peraturan, sekarang no rules. Nggak ada peraturan. Sekarang itu juga sesuatu yang dia harus belajar. Kalau Ya sama sih, sama kayak orang yang nggak punya aturan dibawa ke suatu tempat yang ada aturan, dia Iya. juga pasti akan kelabakan. kelabakan, benar. Jadi hal seperti itu kan harus ada penyesuaian, pembiasaan dulu. Kalau enggak ya susah. Contoh di jalan, kalau orang udah biasa misalnya Muay Thai, pokoknya pukul-pukulan gini, ya kapan selesainya gitu loh. Bahkan kalau kamu nggak bisa selesai cepat, ya mungkin kamu bisa kalah karena kamu dikeroyok orang banyak misalnya. Orang 2, orang 3 keroyok langsung. Susah. Nah kalau gitu kita harus latihan dengan no rules. Kita fightnya dengan no rules kan. Serang mata, serang kemaluan, dan lain-lain. Sehingga cepat. Tapi kalau orang terbiasa dengan rules ya. Ya cuman problemnya gini kok, kalau kita latihan untuk no rules, kapan sih waktunya dipakai? Sebulan pun belum tentu dipakai kan? Ya, Iya. betul. Betul sekali. Jadi nggak akan pernah latihan untuk no rules gitu kan? Waktu drill aja, waktu kita latihan di kelas aja ya pasti selalu ada aturan kan? Ada aturan. Istilahnya ya lu kalau mukul, ya istilahnya kapan ada rem tuh harus dikontrol iya, tangannya. Pasti nggak mungkin kita tusuk mata, tusuk beneran gitu. Iya Nggak betul, mungkin. nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah jadi kapan tuh waktunya dipakai kan nggak ada kan? Jadi ya bisa dibilang kalau misalkan memang di jalan harus bisa, tidak perlu harus ada kekerasan, ya kenapa harus ada kekerasan gitu? Oh iya, bener, Cukup ngumpet aja, ngumpat gitu, ngumpat, bener. ya kan? Kita sih nggak pernah mengharapkan ada, kita harus pakai keilmuan kita ya. Ya saya sih kadang ada pengen nyoba gitu. Meskipun itu Iya, ada ya. pengen Aku nyoba gitu. gitu. Gue pengen nyoba nih gitu kan. Cuman ya problemnya gini, kadang
ada netizen yang saya nggak tahu pola pola Ya. pola ininya apa, pola pikirnya seperti apa. Pernah ada satu waktu saya live streaming dia nanya, Ya. kok nggak pernah ada video lu lagi berantem di jalan? Pertanyaannya, kapan gue punya waktu buat masang kamera terus berantem di jalan? Kan nggak ada. Nah itu. Terus kalaupun itu ada, terus ngapain orang yang kamera sengaja videoin? Nah, Ya kan? ya Ya otomatis itu udah settingan dong. betul, betul. Dan orang yang saya tonjok tuh di depan misalkan kalau dia harus terluka, itu pasti dibayar dong, gitu kan? Betul. Nah itu dia pertanyaan yang buat saya memang sih pertanyaan out of the box gitu. Tapi kan pertanyaan yang logikanya nggak ada. Gak gitu. ada, benar. Siapa sih yang mau berantem? Terus saya harus pasang VT saya Ya, di TikTok gitu kan? Nih gue lagi berantem di jalan nih pakai gaya Wing Chun, kan nggak ada. gak ada, Kapan saya mau nyiapin videonya? betul. Terus kalaupun itu emang kayak kuliner, Iya. ya kan? Taruh kamera di sini, jalan-jalan makan gitu kan, ngobrol. Nggak ada pas lagi berantem taruh kamera di sini. Gak ada memang. HP-nya rusak kali. Iya. Lucu kadang orang-orang itu. Lalu juga gini, kalau misalnya ada orang yang sampai kan banyak kejadian juga di jalan yang tiba-tiba orang di video itu kan. Nah itu. Tapi kalau saya sebagai praktisi bela diri, yang pertama, ya saya pasti mengutamakan keselamatan saya, juga keselamatan lawan saya pasti. Makanya saya di jalan saya nggak mau berantem. Karena kalaupun saya harus berantem, nah itu takutnya saya itu mencelakai orang itu, gitu. Karena saya kan berlatih. Mungkin di jalan itu orang itu nggak pernah berlatih. Sedangkan saya berlatih, ya lawan udendami, tangan keras semua. Ya sekali pukul beda ya dengan orang yang biasa kan gitu. Saya nggak mau gitu, kan itu sangat berbahaya. Tapi kalau terpaksa memang saya harus pakai. Dan jika saya harus pakai, ya maka saya juga nggak suka ada orang video. Benar nggak? Kalau ada orang video, lalu saya pukul orangnya jatuh, saya bisa dituntut. Iya, betul. Penganiayaan, benar nggak? Betul. Kalau saya seperti itu, saya juga nggak mau. Kalau saya diharapkan saya harus nyerang orangnya, saya akan serang, saya lari. Saya nggak mau lama-lama di situ. Karena resiko, video tuntut orang itu yang ngajak berantem, itu yang mukul duluan tuh. Ini videonya, mungkin di-cut atau gimana bisa kan? Di-cut, saya kelihatan mukul duluan. Ya saya nggak mau. Ya makanya kita harus bisa jaga diri kita sendiri, juga jaga lawannya juga. Jangan sampai nanti kita bermasalah. Nah disitulah pentingnya kita ada yang namanya bina diri tadi. Nah bela diri sama bina diri itu satu kesatuan. Nah kalau kita greeting sama orangnya, ini sama ini kan, ini kita pai ya. Nah ini bela diri, tinju kita, ini bina diri. Bina diri ini selalu menutupi bela diri. Dia tutup, apakah begini atau gini, ya dia nutup. Kenapa? Yang menyelamatkan kita adalah bina diri ini. Bina diri ini adalah apa? Adalah sopan santun yang pertama. Ya filsafat, ya mungkin kita belajar sejarah, pengetahuan, apa. Inilah yang nutupi bela diri ini. Makanya bela diri ini tidak kita keluarkan langsung. Kalau orang selalu belajar ini saja ya, hidupnya penuh dengan konfrontasi terus, konflik. Kalau kita ada ini, kita aman. Bela diri ini seperti pedang. Pedang ini harus ada sarungnya, baru aman. Kalau pedang ini nggak ada sarung, kita taruh di pinggang kita, bisa kita kena diri kita sendiri, bisa kena orang lain, bahaya. Kalau kita keluarkan pedang ini seperti ini, tanpa sarung, dianggap mau ngerampok orang. Tapi kalau kita masukkan sarung, itu kita aman. Ya, diri kita aman, orang lain aman, kita pegang dengan sarung, aman. Nah, itulah bela diri. Jadi bela diri haruslah disertai dengan bina diri. Baru ini satu kesatuan, ini adalah yang, ini yin, saling mengikat satu sama lain. Yin yang. Itu adalah filsafat tentang bela diri. Sensei Lukas. Sensei Lukas? Nggak tahu Sensei Lukas yang mana? Yang mana Sensei Lukas?
Ada orang join kali tadi. Ya kali, mungkin join lalu lewat aja. Pak. Iya, lewat. Kalau menurut Glenn gimana kalau misalnya kita menemui konfrontasi di jalan? Apa yang Glenn lakukan mungkin sebagai praktisi ya, praktisi Wing Chun ya gitu. Saya sih udah pernah 2 kali kayak begitu. Ya, jadi pengalaman ini gimana pengalamannya Glenn? Biasanya orangnya yang deketin saya kan. Ya. Nah, pas dia udah deket, saya pegang bahunya. Dipegang bahunya. Iya. Tapi ya dipegang lembut aja. Oh, bukan kayak Star Trek itu ya dipegang langsung pingsan gitu ya? Wah, itu sentuhan bahaya tuh. Ya, touch. Sentuhan bahaya tuh. Oke. Itu cuma dipegang aja sih. Oke. Lalu? Ya udah cuma diajak ngobrol. Oh, ajak ngobrol. Iya, diajak ngobrol. Kamu sudah makan belum gitu ya? Enggak. Oh, enggak. Oke. Sabar bang, saya bilang nggak usah emosi. Saya cuma nanya doang gitu kan. Oke. Karena kan emosinya kita kan nggak pernah tahu dia tuh sebenarnya emosinya sama saya langsung apa ada orang lain. Ya. Dan saya juga cuma jadi pelariannya dia doang. Betul. Bisa jadi kan kebanyakan suka begitu kan. Betul sekali. Mungkin dia lagi pusing mikirin utang, terus tiba-tiba ketemu sama saya. Ya. Saya yang jadi dilampiasin sama dia. Iya benar. Bisa jadi kan begitu. Betul. 2 kali sih begitu sih kok. Kasusnya sama ya, dipegang gitu Dipegang. ya. Dijak ngobrol enak. Diajak gitu. ngobrol. Dan orangnya turun emosinya. Turun. Karena saya tepuk-tepuk. Oh, tepuk-tepuk. Ya kebanyakan kalau orang yang lagi emosi di jalan kan maunya dia yang harus di ngertiin kan. Iya, betul. Nggak mungkin orang emosi nggak di ngertiin, tambah makin emosi kan. Betul. Emosi itu memang harus diluapkan ya. Karena kalau ininya besar, emosi besar, ininya nggak ada logikanya. Gitu. Jadi kalau kita di bela diri kan kita kenal tentang namanya Tantien. Tantien, tahu ya? Gantian. Ya, Tantien. Tantien itu kan ada 3 ya. Jadi di sini ini Sha Tantien yang bawah dan yang bawah, Chong Tantien yang tengah, Sang Tantien yang atas. Nah, bawah ini energi kan? Iya. Energi. Nah, kita bernafas kan di sini. Kalau di Hapkido itu namanya apa namanya? Apa sih namanya kalau di Hapkido? Saya lupa, komputer. Tiba-tiba lupa saya. Jadi kalau Hapkido ada itu yang sini, ya kan, ke bawah, ya kan. Lalu yang samping yang ke depan. Tuh. Jadi ini untuk energi, ini untuk emosi, ini untuk logika. Kalau ininya banyak di sini, ya nggak akan nyampe ke sini. Gitu. Ininya kosong. Makanya emosi itu diluapkan supaya logikanya bisa main. Itu lebih ke psikologi kalau itu. Oh, lihat ada Sensei Lukas. Oke. Sensei Lukas siapa? Aikido Sensei juga. Lukas itu Hapkido. bukan. Lukas itu Sensei itu karate biasanya. karate. Ya. Siapa tuh Senen Indah alat dapur? Nah tadi Glenn kan sempat ngomong ya, pengen nyoba gitu. Apa nyoba? Pengen nyoba keilmuannya. Tadi kan kalau konfrontasi dengan orang, pengen nyoba. Oh, iya. Nah tapi waktu itu kenapa cuma dipok-pok gini aja? Kenapa nggak terbersit? Aku pengen nyoba gitu. Karena untuk menghindari kemungkinan yang lebih parah. Menghindari kemungkinan yang lebih parah. Iya. Dengan saya megang kan setidaknya saya bisa ngerasain energi dia mau kemana. Oke. Ya istilahnya dalam konteks cisau kan. Istilahnya kan harus ada sentuhan kan. Betul. Ya kalau misalkan istilahnya pas dideketin terus dia ngeluap-ngeluap, dia makin deket kan lebih bahaya kan. Iya. Nah dengan saya pegang kan setidaknya ada range yang bisa saya atur ketimbang dia lebih deket lagi. Kalau lebih dekat lagi kan susah memprediksi. Ya benar.
Jadi Sebenarnya memang begitu. jaga jarak juga ya. Jaga gitu. jarak, iya. Jarak aman. Iya. Dan biasanya kalau begini kan, we are bro daripada kita begini kan. Iya, Ini kan istilahnya ya memang bener. Istilahnya gue nggak mau ribut sama lu, tapi jaga kan jarak. ya jaga jarak kan. Tapi kan kalau gini kan nggak kelihatan gitu. Terus kesannya, I'm your brother. Ayo berada Nggak, bercanda. Siap. Bercanda. Dan yang saya pegang selalu bahu kanan. Ya memang. Karena kan rata-rata orang Mukul pakai kanan. pakai kanan, jarang mukul pakai kiri. Betul. Kalau orang mukul pakai kiri berarti logikanya lagi jalan. Kalau orang nggak mikir pakai kiri berarti emosinya yang lagi main gitu kan. Siapa tahu kidal loh. Kidal juga jarang sih kok. Jarang memang orang kidal jarang. Kidal seumur-umur saya ngelatih dari tahun 2010 sampai 2012 sampai sekarang itu baru 1 murid doang yang kidal. Baru 1 murid doang. Dari sekian ratus orang itu baru 1 murid yang kidal. Kan selalu saya nanyain kan, tiap kali latihan Sulim tau kan, lu kidal bukan? Enggak. Lu kidal bukan? Enggak. Kidal bukan? Enggak. Kalau pas kidal, yaudah lu mulai dari kanan. Iya. Gitu. Benar. Kalau kidal kan kalau hand yang non kidal kan pasti selalu mulai dari tangan kiri ya. Betul. Untuk dibiasain. Betul. Istri saya join live TikTok juga. Hah? Oh. Ya nggak apa-apa, mau dinaikkan juga. Nah, maksudnya gimana kok bener? Istri saya join live TikTok juga. Istrinya memang mau dinaikin. Naik TikTok maksudnya. Ya maksudnya kan ikut nimbrung kan. Iya, gitu ikut kan. nimbrung. Masa ada di situ? Belum, itu kan belum saya ini. Ini kan di sini kan? Oh ini kelihatan nggak? 5 orang kan? Nggak ada. Oh ini kali, Senen Indah Alat Dapur itu istrinya ya? Bener ya? Senen, iya tokonya di Senen sih memang. Tapi saya nggak tahu TikToknya. Iya itu tuh. Langsung di like tuh. Udah lama sih itu. Oh sudah lama, udah dari tadi? Udah dari tadi. Oh, oke. Ngetik dulu nih, si Kopiter ngetik dulu ini. Makanya ke sini Kopiter. Sharing di sini seru. Daripada sharing di screen, kayak kurang ya interaksinya kan, beda ya kalau kita Kenapa? ketemuan gini kan rasanya beda ya. Oh iya. Betul. Lebih live, lebih lively lah maksudnya, lebih hidup Iya. gitu. Aku kemarin tuh ya juga ada yang ini, yang ketik di komen gitu. Coba di preman aja gitu. Apa? Di preman. Oh, di preman. Wah, di piro gitu. Premannya kalau bonyok ya lu yang harus bawa dia ke rumah sakit pakai uang lu sendiri, jangan pakai uang gua dong gitu. Perjanjian sama dia dulu ya. Iya, buat perjanjian dulu. Ngapain kita ngurusin preman, ujung-ujungnya kita yang harus ngeluarin uang untuk biaya pengobatan. Ini kan kita pakai makan sendiri. Betul. Makanya saya selalu bilang kalau orang yang punya pemikiran seperti itu, dia tuh nggak ngerti bela diri. Iya, asal gampang aja. Asal gampang aja, bela diri itu bukan soal kita ini jago, kita mau membuktikan diri kita dengan menyakiti orang lain gitu. Nah, kita kan harus memikirkan orang lain juga punya keluarga ya. Iya. Sama lah kayak di film itu The Legend is Born. Oh ya. Ya Ip Man-nya patahin tangan orang bule itu kan. Iya. Akhirnya dia susah-susah nyari obat buat balikin tangan yang patah kan. Iya benar. Buat ngobatin kan. Ngobatin. Tapi untungnya memang ada sisi positifnya. Dia ketemu sama paman perguruannya dia di toko obat. Iya. Iya kan? Iya betul. Ingat nggak kok? Iya. Ketemu Galium Big. Iya, nggak mungkin kita patahin terus ditinggal pergi gitu kan. Bisa-bisa dituntut kalau di sini di Konoha kan. Betul. Udah tuh pengacara semua bermain hukum dah. Iya, benar. Mencari-cari kesalahan kan, Iya. ngorek-ngorek. Ujung-ujungnya nggak selesai 1 tahun. Betul.
Pendapatannya kan dari sana soalnya. Iya, ujung-ujungnya nggak selesai dari 1 tahun. Makanya kadang-kadang Masalah jadi tambah besar. itu namanya cari-cari masalah. Cari-cari masalah. Dan emang itu kerjaan pengacara, cari-cari Betul, masalah. betul. Itu kalau kita cari-cari preman gitu artinya kan namanya kalau orang Jawa itu ulo marani kepuk. Apa tuh? Ular itu mendekati pemukul gitu loh. Oh iya. Bego kan jadinya. Bego gitu Iya. loh. Sudah tahu ada pemukul sana dideketin gitu. Iya. Itu mana itu Kang Dian itu? Dian. Nggak tahu? Biasanya kan muncul tuh si Dian. Iya, biasa muncul. Dian AKATIAN. Nah, On the way kesini kok. ayo kok masih di mall nih. Iya nih di mall nih kayaknya nih. Suaranya di sini. Korobin. Ya, Ya, Roger di sorry kopi. masih belum bisa ke sana. Korobin masih nungguin keluarga di Empo Fluid ini. Wah, ada ke Empo. Hah? Dempo. Oh, Iya, alah. di Empo, mantap. Gini loh kok Peter, lain kali tuh kita tuh diajak makan juga di sana. Kita bisa live di sana. Robin? Kita mestinya diajak makan juga di sana. Jadi kita bisa live di Korobin sana. kapan produksi toya 4 kilonya lagi Korobin? Nggak tahu deh. Pabriknya masih tutup sementara ini. Emang dia ada pesen yang 4 kilo? Nggak ada. Nggak ada pesen dia. Kok Peter, nanti pesen toya 4 kilo nggak dipakai malah jadi pajangan doang di ruang tamu. Ya, tapi keren juga sih buat pajangan Koblen. Nanti bikin yang 4 meter aja deh buat kopi. Gak usah ngangkat ya. Kalau nggak salah di Empo ada itu, ada Ultraman. Tadi yang Ultraman. Semen Ultra Indah itu Ramen. Oh iya ada. istri saya punya Koblen. Oh, iya maksudnya tadi mau ikut Jadi live. sekalian join TikToknya juga. Nggak apa-apa, join aja. Udah keluar kayaknya. Oh udah keluar. Oke. Anakku tadi makan di situ. Oh, Tadi siang maksudnya Iya, siang. Dia kan cari makan sendiri, makan sama. sebenarnya ramennya biasa aja sih. Biasa ya. Kalau saya makan Ultraman itu di Peak. Di pick. Pertama kali keluar tuh di Peak. Oke. Baru dia bikin banyak di mall-mall kan. Oh. Iseng-iseng juga, pengen nyobain aja. Maksudnya Ultraman kayak apa sih? Tapi ya biasa. Ya untuk ukuran ramen sih murah kok. Untuk Jakarta ya. Jakarta, ya. Murah. Tapi ya gitulah, biasa aja sih. Oke. Saya nggak sukanya ramen itu, mie-nya itu kayak Indomie, Oh gitu. kecil, Kecil. tipis-tipis kan. Mirip kayak spaghetti lah mie-nya. Iya. Dan porsinya kecil banget kok. Oh kecil memang. Iya. Makanya murah mungkin karena itu. Bukan. Memang standarnya mungkin segitu. Cuman buat saya porsinya kecil. Cuman 5 kali udah habis. 5 kali begini habis mie-nya. Saya bilang apa sih? Mahal. Pesan lagi jadi mahal. Iya, Korobin. pesan itu jadi mahal. Yang paling enak itu, Heeh. yang paling itu ramennya ada di itu kok di Ini apa aja nih rasanya? Central Park. Ini pisang coklat. Pisang Ini coklat. serikaya. Serikaya. Ini keju. Keju. Ini apa ya? Ini saya lupa nih. Oh ini keju coklat kalau nggak Keju salah. coklat. Ini pisang coklat. Oke. Pisang coklat. Oh. Korobin. Ya.
Gimana? Sekarang di Malang Hakidonya masih masih banyak Ko Robin. Hapkidonya ya ada, maksudnya masih banyak tuh gimana? Muridnya atau gimana? Perguruannya? Muridnya sih ada kejuaraan di Jogja nggak? Ko Robin. Kalau kemarin Malang, juara umum. Malang juara umum. Itu coba lihat Iya. di Wah, keren deh. lihat di Berarti IG Hapkido saya. makin terus berkembang maju ya, Ko Robin. Ya, terima kasih. Ko Peter, ini ada tukang Shinsei, ini ada Shinsei nih. Kenapa? Belikatnya sakit. Kenapa belikatnya? Kadang dia suka minta saya ngurutin. Belikat ini kan? Iya. Kenapa? Kayaknya dari posisi tidur. Jadi belikatnya tuh terlalu ke samping. Oh, Jadi pas balik ke sini tuh kayak ada mungkin otot yang kejepit. kejepit. Jadi kayak nyangkut gitu. Oh, Saya juga sering kayak begitu, gara-gara salah tidur. nggak dibenerin kemarin. Udah malam Ko Peter kemarin. Ya udah, ayo ke sini ayo. Kita benerin bersama nih. Nanti Glenn ambil yang kiri, saya ambil yang kanan. Ya kemarin juga saya kan habis di ini, Iya, diapain itu? Kok bisa sampai kayak gitu? ditusuk. Ditusuk. Apa tadi? Akupuntur? Aku pressure. Ya, aku pressure. Oh, Bukan akupuntur, sampai kayak gitu. aku pressure. Parah Ini banget. paling sakit kemarin loh. Oh ya, ini soalnya kan ini ada titik sini. Ini titik sini. Kalau sekarang enggak. Oh, kemarin sakit banget. Sakit waktu pencet. Ini ada ini ada titiknya di sini. Nah, itu enggak. Kemarin enggak sakit. Tengah sini, ini 3. Ini titiknya jantung. Ini mulainya dari sini. Sini. Masa saya sakit di sini jantung? Ini tembus. Ini kan ini tembus ini. Sini. Ini ada titiknya di sini. Oh iya, ini sakit. Kemarin Masuknya di situ. kemarin colok juga. Situ. Titik jantung. Kemarin colok juga. Meridian jantung namanya. Berarti kalau pegel jantung saya bermasalah dong? Enggak. Enggak ya, kadang-kadang kurang lancar aja energinya. Ke jantungnya gitu. Jadi sehingga mengakibatkan mungkin sakit atau apa. Oh. Ya, kemarin ditusuk semua sampai ke ketiak sini juga ke bawah. Kemarin belakang juga. Ya kalau meridian itu jantung. Pendek sih kalau ini. Ini juga ada di sini. Ini kan dari sini itu ke atas ini dulu. Ya, situ juga. Yang kemarin juga Ini sakit baru ke situ. bawah. Sekarang udah mending. Kemarin yang paling sakit tuh di sini sama di sini. Gimana tangannya, kenapa? Tangannya salah ini. Ke belakang sakit. Ke belakang sakit. Sekarang udah nggak apa-apa kan? Iya, ngebong sakit. Sekarang udah enggak. Enggak terlalu lah. Nggak terlalu. Ini mungkin hari Selasa nanti harus balik lagi ke sana buat ditusuk lagi sekali lagi. Oke guys, kita cukupkan dulu ya collab dengan Ko Robin. Ya. Mudah-mudahan next time kita bisa live bareng lagi kok. Oke, siap. Sip, Sampai berikutnya. sampai ketemu lagi. Ya, sampai berikutnya. Salam Wing Chun.